Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-24. Wal maqalatu rabi'atu wal isyruna, dan makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pangkal semua kesalahan adalah cinta dunia. Nah, apa itu dunia? Mazada anil hajah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan, itu disebut dunia. Kita butuh makan, misalnya kebutuhan sehari 50.000, misal kita ngambil kecilnya. Kalau lebih dari 50.000 itu, ya itu disebut dunia. Apakah dunia itu buruk? Enggak, sama sekali. Dunia itu sama sekali nggak buruk. Buktinya beberapa kali di Al-Quran di dunia itu disebut khair, suatu kebaikan ya. Beberapa kali di Al-Quran disebut dunia itu suatu kebaikan. Ya tergantung orang yang memegang. Tapi kalau dunia itu dicintai, maka itu bisa menjadi pangkal semua kesalahan. Ya, apapun posisi kamu, apapun profesi kamu, kalau pangkalnya orientasinya cinta dunia, ya itu akan merujuk pada suatu banyak kesalahan. Ya, apa-apa yang kalau yang tujuannya dunia kan berarti yang lebih dari kebutuhan kan. Ya dia misalnya kerja gitu, jadi pejabat misalnya ya, digaji kan sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi karena dia itu cinta dunia, dia pengen lebih dari kebutuhan dia, dan tujuannya untuk senang-senang ya. Kelebihan dari kebutuhan dia itu bukan untuk hal baik lainnya. Ya biasanya begitulah, korupsi segala macam kan. Nah, itu karena dia tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, maka timbul banyak agenda-agenda yang buruk dari cinta dunia itu. Gara-gara dunia juga orang itu kadang ya sama temen saling sikut ya. Nah, itu banyak ininya, gara-gara dunia juga orang itu saling bunuh. Padahal kalau orang itu hanya mencari kebutuhan hidup saja, nggak maksudnya yang disyukuri gitu. Dia bersyukur dengan kebutuhannya sudah terpenuhi, dan adapun kalau misalnya ada kelebihan, dia alokasikan untuk sesuatu hal yang baik, karena dia tidak cinta sama dunia. Dunia itu jadi ada di tangannya, bukan di hatinya. Kalau ada lebih dari kebutuhannya, ya disedekahkan pasti, atau untuk sesuatu hal yang lain, untuk investasi, hal yang baik kan. Investasinya itu nanti untuk jangka kedepannya buat apa nih, ada rencana pasti kalau orang yang bagus pemikirannya. Kalau di hatinya itu nggak ada kerakusan gitu, sebenarnya ketamakan. Jadi dunia itu nanti dialokasikan untuk hal yang baik. Ya selalu naka maga yang pikun, ya kan. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Boleh aku, kata Allah, katakanlah yang kamu infakkan itu adalah kelebihan dari harta kamu. Berarti kelebihan dari kebutuhan kita, itu yang kita infakkan. Ya. Nah, kalau orang cinta dunia mah kelebihannya itu bukan untuk hal yang baik ya, bukan untuk infak, bukan untuk hal yang baik, tapi sesuatu hal yang buruk pasti. Karena akarnya adalah cinta dunia, nggak puas gitu. Semakin naik pendapatan, gaya hidupnya juga dinaikkan. Nah, suatu ketika dia uh, jatuh, dia sudah terbiasa sama gaya hidup yang hedon itu, dia nggak akan menerima keadaan. Nah, itu efek buruknya ke situ ya, cinta dunia itu. Banyak lah pokoknya kalau dijabarin satu-satu. Wasul jamil fitani man ul usri wa zakat, dan pokok semua fitnah, semua bencana, semua kerusakan di masyarakat, kerusakan sosial ya, kerusakan lingkungan ya, kerusakan sumber daya alam, sumber daya manusia.
itu berasal dari mencegahnya orang-orang kaya itu membayar zakat. Jadi orang-orang kaya itu nggak mau menginfakkan hartanya, nggak mau bayar zakat. Jadi kerusakan SDM itu akan timbul dari situ ya. Karena orang-orang yang punya duit, punya kuasanya itu tidak peduli dengan masyarakat, tidak menginfakkan sebagian hartanya untuk kebaikan masyarakat. Ya untuk SDM-nya jadi kacau ya. Kalau orang-orang kaya itu nggak pelit lah gitu, nggak mau mengeluarkan hartanya, dampaknya orang-orang miskin itu kriminal ya, karena kurangnya edukasi. Coba kalau orang-orang kaya itu mengalokasikan duitnya ke pendidikan misalkan, terus orang-orang yang punya kuasa juga tidak korupsi, nah, duit-duit yang ada itu bisa untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan kan. Dari pendidikan itu SDM itu kan jadi naik tuh manusia itu ya. Nah, dari situlah nanti masyarakat itu benar hidupnya kalau terdidik semuanya. Nah kalau orang kayanya pelit, nggak mau keluar duit untuk hal yang kayak begitu, nggak ya ngayain diri sendiri aja gitu. Wajar kalau banyak kriminal terus ada yang maling deh. Dulu itu ada cerita Umar bin Khattab waktu dia jadi khalifah, dia diadukan ya, ada orang mengadu, orang kaya mengadu, katanya dia dimaling rumahnya sama seorang, bukan dimaling sih rumahnya, maksudnya ontaknya diambil. Nah dia orang kaya ngadu ke Umar bin Khattab bahwa ontanya dicuri oleh dua orang laki-laki, itu kakak beradik orang laki-laki, dan ditangkaplah pelakunya, dilaporkan ke si Sayyidina Umar itu. Ditanya, kenapa kamu maling? Jawabannya, karena saya sudah 2 hari tidak makan. Saya paling saja onta dia ini untuk saya makan. Loh, kamu kerja apa enggak sih sampai kamu nggak makan? Ya saya kerja. Saya kerja tapi saya diupah dengan majikan saya itu sangat rendah ala kadarnya dan saya tidak dikasih makan sama majikan saya. Oh, di bawah UMR berarti gajinya ya. Akhirnya apa? Dipanggillah si majikan orang yang nyolong ini. Yang saya potong tangannya itu bukan dia yang maling ini, tapi kamu yang akan saya potong tangannya. Dan kamu orang kaya, kamu juga kok ada tetangga kamu ini yang nggak makan, kamu nggak tahu kelaparan. Sampai-sampai dia maling, kamu juga nanti yang saya potong tangannya. Nah, jadi memang kalau misalnya si yang mencuri ini dipotong tangannya, itu adalah suatu keadilan hukum. Keadilan bagi siapa? Bagi orang yang dicuri. Keadilan bagi si orang yang dicuri, tapi itu adalah suatu ketidakadilan bagi orang yang mencuri itu, karena dia mencuri karena lapar. Nah, enggak, keadilannya pincang nantinya. Nah, jadi agar keadilan ini tidak dipandang cacat, ya, tidak merugikan sebelah pihak, maka ditelusuri sebab musabab kenapa dia mencuri. Seharusnya begitu dong, akar masalahnya dulu, baru kita bisa menjatuhkan hukuman. Nih, dia dipantas nggak nih dijatuhi hukuman? Latar belakangnya kan, kalau misalnya kasus di hukum konstitusi kan motifnya apa gitu kan? Apakah dia ini kesengajaan atau gimana? Atau dia ini ada terpaksa atau gimana? Setelah diketahui motifnya, maka yang dihilangkan tuh akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Kelaparan. Kelaparan itu karena si orang kaya tidak mau peduli sama si orang miskin ini. Nah, jadi timbullah suatu kriminal. Jadi yang dihilangkan itu akar masalahnya. Gitu. Jangan langsung menjatuhkan hukum. Nah, itu udah dicontohkan sama Sayyidina Umar bahwa
dalam kita menetapkan hukum itu, baik itu syariat atau hukum konstitusi, kita harus menimbang-nimbang apa dulu yang terjadi di masyarakat nih. Masyarakat ini gimana sih gejolak yang ada di masyarakat, nah, baru kita bisa buat hukum. Nggak bisa kita buat hukum itu sebelah pihak karena dari bisikan orang-orang kapitalis, orang yang punya modal ya. Terus buat hukum seenaknya tanpa mendengarkan keluhan si para buruh gitu kan, orang-orang yang di bawah. Seharusnya kan begitu. Dikomparasikan nih, tuh ya, difilter, baru kita buat satu fatwa hukum. Itu loh keputusan. Ya, jadi biar keadilan itu untuk semua, nggak untuk satu pihak aja. Jadi akar masalahnya fitnah ya, kerusakan di masyarakat itu adalah orang-orang kayanya itu nggak mau sedekah, banyak orang miskin yang nggak berpendidikan, banyak orang apa sih miskin yang kelaparan, banyak gelandangan, banyak kriminal pencuri, penjual narkoba segala macam. Itu sebab orang-orang kayanya tidak mau bersedekah. Tapi itu bukan sebab satu-satunya ya. Salah satu sebab gitu ya. Enggak sebab secara keseluruhan. Oh berarti kalau ada suatu kriminal di satu daerah, berarti sebabnya orang kayanya nggak sedekah. Enggak juga gitu kesimpulannya. Enggak, tapi ini salah satu sebabnya. Dan memang iya kan, salah satu sebabnya. Enggak sebab secara keseluruhan ya, enggak general ya. Tapi salah satu sebabnya itu yang terjadi. Bisa jadi ada sebab lain kan, tapi kan di sini yang dibahas itu orang kaya yang tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau di negara malah pajak lah ya, banyak yang mangkir gitu, nggak mau bayar pajak sehingga negara itu keuangannya tambah defisit gitu ya, akhirnya mengurangi subsidi yang ada. Setelah subsidi yang ada itu dikurangi, harga-harga pokok di pasaran naik, masyarakat menjerit ya, demo lah, terjadilah chaos tuh. Itu karena orang-orang punyanya tidak mau mengeluarkan hartanya. Bisa lari ke situ. Wal maqalatul khamisatu wal isruna, maqalah yang ke-25. Kila dia dikatakan, ada kil mengatakan. Al-muqirru bitaksir, orang yang berikrar mengakui dirinya itu penuh kekurangan, ya lemah, lemah dalam ketaatan, bahwa dia ini sholatnya kurang khusyuk, dia merasa ngakunya pada diri sendiri ya, nggak ngomong ke orang. Kalau ngomong ke orang pengen dipuji namanya, pengen dipuji rendah hati namanya. Ini mah ngakunya di hadapan Allah, merasa dirinya tuh kurang, ibadah saya kurang, sholat saya kurang bagus, bacaan Quran saya kurang bagus, merasa dirinya kurang terus, abadan selalu begitu selama-lamanya. Mahmudun, itu adalah orang yang terpuji. Walikraru bitaksir alamatul qabul, dan mengakui kekurangan itu adalah ciri-ciri orang yang diterima ibadahnya. Karena apa? Karena di dalam hatinya pasti tidak ada ujub dan sombong. Kalau orang itu semakin ibadah, semakin dirinya merasa bagus, itu ciri orang yang ibadahnya tidak diterima. Berarti kebalikan dari ini kan? Kalau orang yang mengaku dirinya itu kurang, lemah dalam hal ibadah, dia tidak seberapa khusyuk gitu sholatnya. Dia mengakui, saya ini masih kurang khusyuk, segala macam ya. Terus tidak merasa dirinya mulia lah dengan sebab ibadah itu ciri orang yang bakal diterima ibadahnya. Tapi kalau orang itu yang semakin ibadah malah semakin merasa dirinya suci, itu ciri orang yang gak diterima ibadah. Banyak kan yang begitu. Semakin ibadahnya rajin, semakin merasa dirinya suci, dan semakin menghujat saudara-saudaranya bahwa dialah yang paling hebat, kamu mah apa ibadah kamu so suci gitu. Makin beribadah bukannya jadi hamba, malah jadi Tuhan. Nah, ibadah kan tujuannya menjadi hamba. Ini ibadah malah jadi Tuhan. Kan lucu. Ya. Ibadah bukannya malah jadi hamba, malah jadi Tuhan. Miris ya.
Jadi dia nggak menuhankan Allah, menuhankan ibadahnya itu, ya kan? Dan makola wal makola tusa di satu isruna makola yang ke-26 kila dikatakan kufranu nikmat lukmun ya, kafir nikmat itu lukmun tercela. Mengkafiri itu maksudnya nggak bersyukur ya, yaitu tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu menunjukkan rendahnya diri dia ya, bahwa dirinya itu rendah karena dia tidak mensyukuri nikmat. Wasuk batul ahmak, dan menemani orang kumprung itu orang apa ya, orang yang bodoh gitu, orang yang dia nggak ilmu agama nggak ada, ilmu dunia juga nggak ada, nggak sekolah, nggak ngaji, orang kumprung, orang absurd, nggak jelas, itu orang yang nggak punya tujuan hidup. Ya, itu orang kumprung itu apa? Wadi usya di goiri mahali, orang yang menaruh sesuatu, menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mahal ilmi beserta ilmu, dia tahu sesuatu itu salah tapi dia lakukan. Nah, itu orang-orang kumprung, dikelebihi dengan kejelekan dia. Tahu maksudnya? Itu dia kumprung di pon lah. Lalu logis gitu, ininya apa perbuatannya? Itu kumprung. Mau jelas, itu loh kumprung tuh. Ombohon kok. Ormas. Lunak, garuk-garuk. Ya, nggak ngaji, nggak sekolah, ya. Jadi semuanya gabut banget tuh ya, nggak ada tujuan, orang nggak jelas. Syukmun itu tercela ya, karena itu tidak memberi manfaat buat hidup kamu. Wairu mubarok, itu tidak berkah, hidupnya tidak berkah. Kamu 5 tahun ke depan, kata orang ini ya, orang-orang sukses, kamu 5 tahun ke depan adalah pergaulan kamu hari ini, tergantung pergaulan kamu hari ini. Siapa teman kamu hari ini, itu menentukan kamu nanti 5 tahun ke depannya seperti apa. Nah, mungkin iya, mungkin juga tidak. Kita kan nggak tahu nasib orang, tapi ada yang mengatakan hal seperti itu. Ya, kita itu bagaimana kawan? Almaru ala dini kholili kan. Seseorang itu bergantung pada agama kawannya. Agama itu bukan berarti agama ya, maksudnya din, agama Islam bukan. Agama itu pola hidup, jalan hidup dia, itu yang disebut agama. Agama dalam hadis itu. Ya, kamu akan seperti kawan kamu. Ya. Berkata Nabi SAW, isrimil ahmak, putuslah hubungan dengan orang ahmak. Orang-orang gak jelas itu juga jangan dikawan. Orang yang hidupnya gak ada tujuan, yang tungkang-tungkong gitu, bawa motor kan, bawa celurit, gak jelas. Ya kalau ngarit malah. Gak jelas, karena apa? Karena tabiat itu mencuri, saling mencuri tabiat itu. Saling meniru, manusia kan malu peniru. Ya saya kadang niru kamu, kamu kadang niru saya. Iya, kamu sering temenan sama orang yang kayak gitu, orang yang gak jelas kayak gitu. Ya nggak ada tujuan hidupnya, tukang tongkong nggak ada tujuan, sholat enggak, ngaji enggak, terus pekerjaan nggak ada. Maksudnya pekerjaan nggak ada itu udah mah nggak jelas hidupnya, nggak ada ini itulah, nggak ada manfaat yang diambil dari dia gitu tuh. Pendidikan juga nggak ada gitu, nggak ada produktivitas sama sekali. Kalau dari kan masih ada gitu, bisa buat bahan bulian kan. Nggak ada produktivitas gitu dari diri dia itu, nggak ada ambilan lah kawanan sama dia itu. Nggak ada manfaatnya, udah putuskan aja perkawanannya yang kayak gitu tuh. Kadang-kadang orang seperti itu ngajaknya ke hal yang buruk, narkoba ujung-ujungnya kan, ujung-ujungnya minum, judi slot,
Karena orang yang nggak punya tujuan hidup itu gampang kemasukan hal negatif. Tapi kalau orang itu tujuan hidupnya jelas, gua mau ngapain gitu, berapa tahun ke depan gua harus begini. Dia punya target hidupnya. Pasti dia nggak ada kesempatan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Orang kayak gitu yang dikawani. Jadi kalau pikir kita kebentuk dari situ kan, nah, dari pergaulan itulah. Nah, jadi dari pola masyarakat yang ada terbentuklah suatu sistem. Benar nggak? Jadi pola masyarakat itu bagaimana? Sistemnya di masyarakat itu kebiasaannya, tradisinya. Dari situ terbentuklah pola pikir. Pola pikir per individunya. Ya, pola pikir per individu itu mendukung pola yang ada di masyarakat itu, saling mendukung kan. Nah, dari situ melahirkan suatu impian. Nah, impian setiap individu. Ya. Contohnya ya, orang yang ada di lingkungan pesantren. Jadi kan lingkungannya tuh pesantren, lingkungannya orang-orang soleh, kan, orang yang mengkaji ilmu agama. Dari lingkungan itu terbentuk pola pikir dia, ya, pola pikir dia tentang agama, bahwa orientasi dia pasti ilmu agama dong. Dan itu akan membentuk impian dia ke depannya apa berdasarkan pola pikir dia itu. Terus kalau dia ada di komunitas orang yang berbisnis, pedagang, misalnya atau pekerja. Nah, lingkungan itu, masyarakatnya itu membentuk per individunya pola pikir individunya. Pola pikir individu membentuk masyarakat itu juga saling berkaitan. Dari situ terbentuk suatu impian kedepannya bagaimana. Nah, kalau kamu kumpulannya komunitas orang yang minum, komunitas anak motor yang bawa celurit itu, dari situ pola pikirnya terbentuk. Idamannya ke depan, impiannya apa? Jadi nguasain pasar atau apa itu. Jadi ketik pola pikir ke depannya buruk pasti kan? Karena dia dari lingkungan yang buruk itu. Makanya sudahlah, putus pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Nggak apa-apa sedikit kawan, tapi kawan itu memberi vibe yang positif, ya, bukan vibe yang negatif. Ya. Keselatan dua perkara nih. Hadis riwayat dari Turmudi, dari Imam Turmudi, dari Ibnu Umar. Dua perkara mangkana tafihi kata Allahu syakiron. Dua perkara yang barang siapa yang dua perkara ini ada pada dirinya, maka Allah catat dia sebagai orang yang syakiron, sobiron, orang yang syukur dan orang yang sabar. Dan wa malam takuna, barang siapa yang tidak ada kedua perkara itu di dalam dirinya, lam yaktubuhullahu syakiron walau sobiron, maka dia tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Apa dua perkara itu? Yang pertama, man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, man nadzara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu syakiran sabiran. Barang siapa yang melihat perkara agamanya kepada seseorang yang lebih tinggi darinya, faqtada bihi, lalu dia mengikutinya, dan dia melihat perkara dunianya itu kepada orang yang lebih rendah darinya, lalu dia memuji Allah terhadap apa yang Allah karuniakan kepada dirinya, maka Allah catat dia sebagai orang yang syukur dan sabar. Kalau masalah agama dia melihatnya ke atas. Saya sholatnya belum 5 waktu. Kawan saya mah udah 5 waktu. Saya harus seperti dia. Kan ngikutin tuh. Kawan saya mah bacaan Qurannya udah bagus. Saya belum. Saya harus kayak dia. Iri dalam hal seperti itu boleh. Motivasi. Kawan saya udah bisa ilmu fikih, udah ngerti ilmu praktek ibadah, tahu pemahaman agamanya banyak. Saya harus kayak dia. Maka dia akan disebut sebagai oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan sabar. Tapi kalau seseorang dan melihat perkara dunia, tapi kalau melihat perkara dunia dia melihat ke bawah. Alhamdulillah, dia orang yang punya motor. Saya baru punya motor nih.
Mending lah daripada kawan saya mah masih sepeda. Dia akhirnya bersyukur kan. Dia akan disebut orang yang syukur dan sabar. Tapi bukan berarti ya, ini catatan nih ya. Enggak berarti dengan hal seperti itu kita laju nggak mau keinginan untuk nggak ada keinginan untuk berkembang ya. Maksudnya itu untuk bahan kita bersyukur ya, melihat ke bawah itu untuk bahan kita bersyukur. Oh iya, saya hari ini masih bisa makan. Kawan saya mah belum tentu. Oh ya, hari ini saya masih bisa ngerokok ya. Kawan saya lihat belum tentu kan. Hari ini ya saya walaupun kerjanya kecil gajinya alhamdulillah. Karena kalau saya nganggur ya, bisa. Oh saya nganggur, mending badan saya sehat daripada orang itu sakit-sakitan. Jadi dia bersyukur terus dengan apa yang ada pada dirinya dia bersyukur. Dengan rasa syukur itu dia gunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Seharusnya begitu. Berkembang, bukan bersyukur udahlah pasar aja gue udah syukur segini, ya udah mantap gue segitu. Alhamdulillah saya masih dikasih badan sehat, orang itu masih sakit. Ya dengan badan sehat itu kamu manfaatkan sebagai rasa syukur kamu untuk dikasih badan sehat, kamu manfaatkan untuk kalian baik. Alhamdulillah saya mah dikasih pikiran yang cerdas, maksudnya nggak idiot. Ya. Kamu gunakan pikiran yang cerdas itu, yang nggak idiot itu, kamu gunakan untuk belajar. Itu adalah rasa syukur namanya. Ini mah dikasih pikiran yang sehat, tapi dia gunakan untuk apa? Dirusak malah. Melancarkan perampokan gitu. Atau dirusak dengan minum-minuman pikiran yang sehatnya. Itu namanya nggak bersyukur. Tapi kalau orang yang bersyukur, nah semua potensi yang ada dalam dirinya itu digunakan untuk hal yang baik. Itu namanya orang bersyukur. Bukannya bersyukur itu nyerah, udahlah gue bersyukur segini aja. Enggak juga. Sebenarnya bersyukur itu ya memanfaatkan yang ada untuk berkembang menjadi lebih baik supaya mencapai akhirat yang baik. Maka dunia pun harus kita pikirkan. Jangan gimana besok. Bukan ajaran Al-Quran, gimana besok tuh bukan ajaran Al-Quran. Sama sekali Al-Quran nggak pernah ngajar. Makanya kalau ada orang yang mau sodako itu nanya sama Nabi, ada yang fikun kan apa yang harus diinfakkan, disodakokan. Allah jawabnya aku kelebihan saja. Maksudnya karena pokok dia itu, kebutuhan dia itu tidak boleh disedekahkan, jangan, karena itu dunia dia untuk menyambung hidup dia gitu kan. Kalau pokok itu disedekahkan ya dia nanti makan apa, gimana dia mau ibadah sedangkan perut dia lapar. Nah, berarti perkara itu juga harus dipikirkan. Ya jangan gimana nanti, dipikirkan dari sekarang. Kalau gimana nantinya, saya sebenarnya ya termasuk kita juga termasuk wong sing konon pengen ya. Jangan coba akhirnya menyesal. Wa man nadzara fi dinihi ilaman fauqahu. Kalau orang yang melihat perkara agama, melihat orang yang ilaman dunawi ya, ilaman wa dunawi ya. Kalau orang yang melihat perkara agama itu kepada orang yang lebih rendah dari dia, masih mending gua sholatnya masih kena 3 waktu, dia tuh nggak sholat sama sekali. Nah, terus kalau masalah dunia dia ngeliatnya ke atas terus, nggak bersyukur. Dia mau udah beli mobil, gua masih motor. Kapan nih kebeli mobil? Nah, terus ngeliatnya yang lebih atas, dia nggak pernah bersyukur sama apa yang dia punya. Sama pencapaian itu selalu kurang, stres hidupnya kan. Tidak mensyukuri keadaan. Maka dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Pilihannya syukur atau sabar. Kalau kamu tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kamu sekarang, paling nggak kamu bersabar. Bener ya? Iya. Saya nggak bisa bersyukur ya Allah, karena emang kenyataannya saya kurang. Saya kerja memang ya cukup berpotensi, tapi saya
belum bisa untuk kedepannya kayak mana gitu dari hasil kerja saya belum bisa bersyukur kayak ngeluh. Tapi seenggaknya kamu bersabar. Hasil kerja saya nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa beli iPhone. Iya, dari hasil kerja saya belum beli Alphard gitu kan, belum beli Pajero. Seenggaknya kamu bersabar. Dengan bersabar kamu ya nggak akan melakukan hal yang buruk. Selawatin, tunjuk selawatin bawa pulang kata si Ucup mah ya. Tunjuk selawatin bawa pulang kata si Ucup ya. Olalan bisa.